Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi fabidzalika falyafrahu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Inna rahmatallahi khairum mimma yajma'un. Disampaikan oleh Allah dalam surat Nuh, surat yang ke-10, yang intinya ayat 58, yang artinya, katakan Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, dengan hal tersebut maka bergembiralah. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih baik dari apa, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan di dunia ini. Apapun yang kalian jadikan tabungan, itu rahmat Allah lebih baik dari itu semua, dari kekayaan kita. Dalam hal ini yang saya maksud adalah di antara karunia dan rahmat Allah itu, Allah beri kekuatan kita, ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas ibadah di bulan Ramadan yang sudah kita lakukan 1 bulan berjalan ini. Mulai dari puasanya, tarawehnya, tadarusnya, iktikafnya, ya. Kemudian nanti diakhiri mengeluarkan zakatul fitrah. Itu kalau tanpa fadl dan rahmat Allah, sulit ya kita melakukannya. Jadi hendaknya kita bersyukur atas nikmat itu semua. Sekarang buktinya bagaimana? Kalau memang ibadah-ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Rajab, beliau menyampaikan, min sawabil hasanatu ba'daha, hasanati ba'daha. Wa man jazaa'a sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Jadi kata Imam Ibnu Rajab, pahala kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi kalau orang berbuat baik dan amalnya itu diterima, buktinya itu dia terus berbuat baik, tidak berbuat baik yang awal. Dan sebaliknya, barang siapa ya yang berbuat keburukan, ya, berbuat yang tidak benar, berbuat dosa, itu biasanya diikuti dosa-dosa berikutnya sampai dia bertobat. Ini senada dengan hadis Rasulullah, alaikum bisidqi, ya, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya.
Hendaklah kalian menjadi orang yang jujur, karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Jadi kebaikan-kebaikan yang beruntut hadis ini. Dan di samping itu Allah menyampaikan tadi yang saya baca, ya. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ahabbul a'mal indallah, ya. Amal apakah yang paling dicintai Allah? Ya. Rasulullah menjawab, adwamuha wa in qallah, yaitu amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Inilah yang harus kita lakukan. Memang nanti Ramadan itu akan pergi. Puasa Ramadan itu akan pergi. Ya. Tapi tidak lama kemudian Rasulullah memerintahkan kita untuk berpuasa Syawal. Ya. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu, ya, sittan min Syawal. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian summa atba'ahu diikuti, ya, 6 hari di bulan Syawal untuk berpuasa. Kana kasyamid dahri, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Ini biasanya kalau orang tidak paham tentang ilmu ini, dia habis lebaran sudah tidak puasa, sampai Syawalnya habis nggak puasa. Makanya di sebagian Gresik, tempatnya Mbak istri saya itu ada di Gresik, itu biasanya lebarannya malah seminggu, jadi 7 hari setelah lebaran. Itu biasanya habis maghrib itu, habis isya baru keluar semua. Serawami betul. Terutama di dekat Masjid Agungnya itu. Jadi kebetulan bude kami di sana rumahnya dekat Masjid Jami'. Ramai. Jadi rata-rata mereka puasa. Ya walaupun ada beberapa yang nggak puasa ya. Tapi adatnya itu seperti itu. Jadi mereka bertamunya setelah seminggu bertamunya. Atau mungkin malam ya. Jadi walaupun puasa Ramadan telah pergi, seharusnya diikuti dengan kebaikan lainnya, yaitu apa? Puasa sunnah. Bahkan ada hadis menjelaskan kalau barang siapa yang puasa yang mudahar, ya, jadi 3 hari, tiap bulannya 3 hari, tanggal 13, 14, 15, itu juga kasyamid dahr, seperti puasa setahun. Ya. Jadi pahala-pahala seperti itu yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat tarawih memang sudah nggak ada. Tapi harus kita ikuti dengan sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Itu kebaikan, harus diikuti kebaikan. Karena tahajud itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud yang di Allah itu akan diangkat derajatnya. Ya, bagi mereka yang melakukan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau kita bekerja mengalami kesulitan, ya, pangkat gak naik-naik, laksanakan tahajud karena janji Allah seperti itu. Ya derajat apapun tentunya. Kita yakin Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang ahli tahajud. Dalam surat Al-Isra. Kemudian tadarrusil Quran. Ya. Jadi orang yang berkumpul di masjid, di rumah Allah, kemudian dia mengkaji kitab-kitab Allah, ya, itu disaksikan para malaikat. Besok di akhirat itu, ya, oleh Allah disebut nama mereka itu di hadapan para malaikat. Ya, seperti sekarang ini kita mengkaji hadis kitab Allah, ya, di rumah Allah juga, maka disaksikan para malaikat, ya, dimintakan ampunan oleh para malaikat dan rahmat Allah, diliputi kita dengan rahmat Allah, dan besok kita dibanggakan, ya, oleh Allah, ya, di hadapan para malaikat. Kemudian memang kita tadarus setelah Ramadan nggak ada, tetapi setelah itu kita lanjutkan dengan istilah Rasulullah,
al-halul murtahal. Jadi ya Rasulullah ayul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apakah? Ya, ini terkait Quran yang paling dicintai Allah. Ya. Kemudian qala al-halul murtahal. Yaitu al-hal murtahal. Terus sahabat berkata, qala wa mal al-halul murtahal? Apa al-hal murtahal itu? Ya. Qala yadribu min awalil Quran ila akhirih kullama halal artahal. Ya. Yaitu membaca Al-Quran dari awal hingga khatam mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Setelah selesai diulangi lagi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu amalan yang dicintai Allah. Jadi modalnya nggak berunjat-berunjat. Ya, ya boleh di ayat surat-surat tertentu itu sangat penting dan ada fadilahnya. Ya kita baca surat Kahfi, kita baca surat Yasin, kita baca surat Tabarok, boleh. Tetap yang sifatnya terus menerus yang Allah cintai itu al-halul murtahal, yaitu baca Quran setelah habis diulangi lagi. Ya. Al-Quran kan 10 lembar itu, bolak-balik. Jadi kalau kita habis sholat baca 2 lembar, 5 waktu, insya Allah sudah 1 juz setiap hari. Kalau tiap hari 1 juz, di akhir bulan pasti kita akan bisa. Itu pernah saya lakukan tapi berat sekali, berat. Kalau nggak bisa istiqomah, berat. Ya bisa waktu itu, tapi ujiannya berat. Ya, yes, pokoknya baca Quran lah. Ya, berapa bulan yang penting khatam, pokoknya istiqomah. Ya, kalau nggak bisa lembar gitu ya. Itu amalan yang dicintai Allah. Kemudian iktikafnya. Ya. Rasulullah, istri Rasulullah setelah Ramadan pergi, Rasulullah masih meneruskan juga iktikaf di luar Ramadan. Ya. Boleh iktikaf di luar Ramadan itu, iktikaf kan berdiam diri di masjid, ya untuk berzikir, mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Dan memang iktikaf itu harus melahirkan jiwa al-mu'allakun fil masajid. Jiwa yang selalu terpaut kepada masjid. Sering saya jelaskan di sini bahwa jiwa yang terpaut pada masjid itu ketika sholat subuh seperti ini, pulang hati sudah berpikir, ya Allah nanti saya zuhur, ya niat jamaah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, ya dia juga akan berpikir, ya Allah habis sholat zuhur nanti saya niat jamaah asar. Jadi mu'allakun fil masajid di sini masjid, di masjid-masjid dimanapun dia bekerja ada masjid, waktunya sholat ya mampir. Dan itu orang yang dapat naungan Allah kelak di akhirat ketika nggak ada naungan. Ya, yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Itu orang yang hatinya rojulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Hatinya yang terlalu terpaut pada masjid. Itu mestinya hasil dari orang-orang yang iktikaf. Ya. Ibarat ikan, ya. Kalau enggak di air, ya mesti orang mukmin itu selalu mengingat masjid. Ikan juga begitu, kalau ada air dia bergerak. Ya. Ibarat kalau orang mukmin itu ya seperti itu ikan yang selalu di air. Ya. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafidun, dia menjaga sholatnya. Ya, orang yang mendapatkan surga itu selalu menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian zakat fitrahnya. Zakat fitrahnya, ya memang zakat fitrah di Ramadan. Tapi setelah itu melahirkan kepedulian pada fakir miskin di 11 bulan yang akan datang. Ya. Karena kalau tidak, kata Allah, itu ibadah kita semuanya. Kalau ibadah hablum minallah tadi tidak melahirkan ya hablum minan nas, hablum min khalqillah, ya, mencintai makhluk Allah, mencintai manusia. Ya. Jika tidak menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, ya mencintai makhluk-makhluk Allah semuanya, maka dusta itu ibadahnya. Dusta. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta itu? Pendusta agama itu hajinya dusta, puasanya dusta, ya, ngajinya dusta. Itu orang yang tidak peduli, orang yang suka menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, menganjurkan tidak apalagi memberi. Ya. Itu Allah janji katanya dusta ibadah.
Jadi bohong orang mengatakan aku cinta Allah, tapi sama tetangganya yang miskin tidak peduli. Bohong itu. Yang bicara bukan saya, tapi Allah. Dusta. Ya. Dan yang terakhir, amal kita ini jangan sampai amal kita ini ya rusak. Rusak karena amal tidak didampingi ilmu, mardudatun la tuqbalu. Ya, kata ulama, kalau amal tanpa ilmu itu ditolak oleh Allah. Ya, sampai wudu yang dibasuh tidak karuan, ya harus ada ilmunya. Wudu ada ilmunya, sholat harus dengan ilmu, ya ibadah. Yang kedua harus ikhlas. Ya seperti hadis ya tentang orang yang mati syahid, kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu mati syahid itu dikarenakan kamu ingin disebut pahlawan. Begitu juga orang yang alim ahli Quran juga katakan kamu bohong. Kamu alim itu karena kamu ingin disebut orang alim. Kamu baca Quran karena kamu ingin disebut qori. Dan yang terakhir orang dermawan. Bohong kamu, kadzabta, bohong kamu. Kamu menjadi orang dermawan karena kamu ingin disebut orang dermawan. Nah, itu ada hadisnya. Itu akan merusak amal. Dan yang terakhir merusak amal itu perbuatan zalim kita. Ya, seperti hadis atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang bangkrut itu? Ya, kata Nabi, kalau para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya la mata, ya, la dirhaman wala mata, enggak punya uang, enggak punya harta, habis. Tapi kata Rasulullah, al muflisu min ummati yaumil qiyamah, ya. Umatku yang bangkrut di hari kiamat adalah orang, ya. Di hari kiamat membawa pahalanya, puasanya, ya, sholatnya, zakatnya, dibawa semua amal-amalnya. Tapi ya'ti faqad syatama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza, dia berbuat zalim. Ya, memukul, menggunjing, menuduh, ya. Akhirnya yuqta hadza min hasanatihi wa hadza min, amalnya itu diberikan pada orang-orang yang pernah dizalimi. Ya. Fa in faniyat, kalau sudah habis, diambilkan dosa mereka, dilemparkan ke orang yang berbuat zalim itu, akhirnya orang zalim ini habis pahalanya padahal awalnya banyak, kemudian dilempar faturihat ilan nar, dilempar ke neraka. Itu amal banyak tapi banyak buat dolim. Makanya orang mati pun karena punya hutang 1 sen aja, sama Rasul suruh wasiatkan keluarganya untuk nyauri. Karena 1 sen aja, 1 rupiah saja Anda punya hutang, di surga nanti akan tertahan itu. Jadi kalau punya hutang ditulis di kalender, sampaikan keluar, ini saya punya hutang ya. Oleh karena itu lebaran nanti ayo kita bermaaf-maafan, ya, setelah tetangga, teman kerja yang sering kita banyak dosa ya teman kerja, tetangga, ya. Kalau keluarga jauh ya memang jauh ya jarang. Ya. Dan memang kadang berat memberikan maaf, itu berat. Tapi ingat, ini ada hadis Rasulullah. Salasun man kunna fihi hasaballahu hisaban yasira. 3 hal, ya. Barang siapa yang melakukan ini, hasaballahu hisaban yasira, yang pertama memberikan hisab yang mudah, ya. Wa adkhalul jannata bi rahmati, akan dimasukkan surga, dijamin surganya oleh Allah dengan rahmatnya. Dan apa itu ya? 3 hal itu apa? Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Apa 3 hal itu Rasul? Kok enak orang itu dimudahkan hisabnya, dijamin masuk surga? Ya. Tu'ti man haramak, yaitu memberi orang yang pelit sama kita. Kira-kira berat enggak? Berat. Tapi janjinya Allah dimudahkan hisabnya, dimasukkan surga. Ya. Wa tasilu man qata'aka, menyambung tali silaturahim dengan yang memutusnya. Ya, memaafkan, hatinya itu seluas lautan, dilempari kotoran apapun hilang itu. Ya. Wa ta'fu amman dzalaka, memaafkan orang yang mendoliminya. Rasulullah dilempari kotoran, dilipati terus, dan sudah dimaafkan waktu sakit. Rasulullah pertama kali orang yang menjenguk. Ya. Kita sering enggak diawu tonggo macam-macam. Kita tetap berbuat baik. Kalau ada makanan dikasih aja. Kalau kita ingin janji Allah yang seperti tadi. Jadi jangan menyimpan dendam. Makanya perintah Allah wal kadhiminal ghaidh wal afina 'annas, itu perintah Allah. Karena dampak orang dendam itu ya bisa membuat orang itu kena penyakit, bermacam-macam penyakit. Ya. Jadi kalau orang ketika marah itu tekanan darahnya naik. Kalau tekanan darah naik saat masih marah, ya biasanya ke pecah pembuluh darah dan akhirnya stroke dan macam-macam, penyakit macam-macam.
Itu dampak untuk kesehatan. Kalau Allah berkata wal kadhiminal ghaidh, ya, tahan itu amarah, wal afina aninas, dan maafkan manusia, itu orang akan sehat. Kalau dia jiwanya seluas lautan, menjadi orang pemaaf, ya, dan memaafkan, ya, itu akan sehat hidupnya. Ini tidak main-main Allah. Menahan amarah dan memaafkan manusia, itu supaya kita hidup sehat. Inilah yang menjadi renungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. بسم الله الرحمن الرحيم حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم وبك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم اجعلنا صباحا مباركا إلى الخير قريبا وعن الشر بعيدا لا خاسرا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.